Ya, dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan polemik pelarangan penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer, kita akan berdiskusi pada sore hari ini bersama dengan narasumber kami, Bapak Ambo Mase SS, selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sulawesi Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ambo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara kami dengan jelas Pak Ambo ya? Ya, baik. Baik, kita lihat mulai dari 1 Februari hingga pada hari ini polemik terkait dengan gas melon ini. Pak Ambo, bagaimana melihatnya? Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru pelarangan penjualan gas LPG di tingkat pengecer, lalu kemudian disatukan atau dipusatkan di tingkat pangkalan. Seperti apa Pak Ambo melihat ini? Ya, sebenarnya secara umum ini tujuannya adalah itu sudah dijelaskan bahwa untuk melakukan kontrol dan subsidi tepat sasaran. Nah, ini kan kebijakan ini mengakibatkan adanya perubahan sistem penjualannya dari pengecer kemudian di pangkalan. Namun perubahan sistem ini kalau tidak ada persiapan sosial dan sistemnya, ini pasti akan mengalami kegaduhan. Nah, ini yang kita sudah lihat sekarang. Oleh karena itu, setiap ada perubahan sistem, apalagi ini tabung gas tiga ini kebutuhan pokok, di mana setiap saat masyarakat membutuhkan. Sehingga sistemnya ketika ada perubahan, ini perlu diperhatikan. Artinya dari sisi konsumen memang dibutuhkan harga yang terjangkau. Tapi baik. yang paling penting adalah itu aksesnya mudah dan terjangkau. Baik. Nah, yang terjadi hari ini itu tadi ketika perubahan sistemnya dirubah, tidak ada persiapan dan sosialisasi dan pemetaan agennya. Ini yang terjadi kegaduhan hari ini. Baik, disampaikan oleh Pak Ambo bahwa kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah per 1 Februari ini bisa terlaksana dengan baik apabila diikuti dengan persiapan atau instrumen pengganti pengecer begitu. Lalu kemudian fakta yang terjadi tidak demikian. Apakah pemerintah terkesan terburu-buru untuk mengeluarkan kebijakan ini, Pak Ambo? Ya, sebenarnya kan dari dulu ini mau diterapkan bahwa gas 3 kg ini untuk orang miskin. Kemudian sudah mulai diuji coba untuk memakai KTP dan sebagainya. Tapi itu kan belum serius mau dilaksanakan. Nah, dengan kebijakan baru ini itu mencoba diterapkan, tapi tidak ada persiapannya, misalnya pemetaan agen-agen yang ada, kemudian apakah pangkalan itu sudah merata dan sebagainya. Ini tiba-tiba mau dihapus dan pengecer tidak diberikan distribusi, dan ini dampaknya masyarakat ini mereka mau membeli tapi tidak tahu di mana tiba-tiba tidak ada di pengecer. Sementara mereka sudah mau masak, kemudian penjual-penjual UKM juga mau ada yang tidak menjual sebagainya, yang membuat kegaduhan seperti ini. Artinya masyarakat di sini yang menjadi korban begitu ya? Ya, betul, karena mereka sudah mau membutuhkan tapi nggak bisa dapat lagi di pengecer. Baik, lalu kemudian dari YLKI mungkin apakah menerima juga keluhan atau keresahan dari masyarakat selama periode polemik ini 1 Februari sampai hari ini? Ya, saya kira kita bisa lihat ya, istilahnya ya, ini kan seluruh Indonesia, kegaduhan-kegaduhan, ada orang yang mengantri, sudah ada yang ada juga yang tidak kuat untuk mengantri. Ini luar biasa kos sosialnya bagi orang yang mengantri. Kemudian sudah mengantri tapi stoknya sudah habis dan sebagainya. Ada yang sudah terjadi keresahan dan pertengkaran antara pembeli dan pangkalan, karena pangkalan juga diatur stoknya juga habis seperti itu. Nah, perubahan sistem yang tiba-tiba ini tidak ada persiapan, ini yang menimbulkan seperti ini, sehingga sudah cocok itu harus dikembalikan dulu sistem awal, kemudian sambil melakukan penataan tata kelolanya. Ini kan katanya mau dibuat pengecer jadi subpangkalan. Ini kan tidak mudah juga.
kita melihat tingkat literasi digital untuk penjual itu harus dilihat juga. Betul. Apakah semula itu bisa tiba-tiba bisa menjadi pengecer dan sebagainya. Iya, iya. Harus ada intervensi yang lebih yang lebih luas dan lebih komprehensif supaya akses baik dari penjual maupun masyarakat itu bisa tetap mendapatkan dan kemudahan untuk membeli gas 3 kg. Ya, Pak Ambo, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan pengecer yang akan dijadikan sebagai subpangkalan, kita mundur ke belakang lagi. Dari polemik pelarangan penjualan gas LPG di tingkat pengecer ini, apakah memang masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi tersebut bahwa sudah tidak boleh membeli gas LPG di tingkat pengecer? Adakah sosialisasinya atau? Ya, saya kira kalau kita lihat itu sosialisasinya belum terlalu masif, terutama di wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan informasi yang cukup. Nah, kemudian juga informasi dari pengecer juga ketika terjadi perubahan itu mereka nggak tahu, tiba-tiba mereka tidak mendapatkan lagi distribusi gas 3 kg seperti itu. Nah, ini tiba-tiba mau dikembalikan lagi, ini belum, artinya ini sesuatu yang terlalu terburu-buru dan terlalu memaksakan begitu, Pak Ambo? Ya, memaksakan dan tidak ada kesiapan sosial, instrumen dan supporting itu tadi. Yang pada akhirnya masyarakat lah yang menjadi korban begitu. Ya. Baik, lalu kemudian menurut Pak Ambo sendiri, tujuan dari pemerintah ini kalau kita amati, kita cermati bahwa memang untuk mengontrol harga begitu supaya tidak ada permainan harga di tingkat pengecer dan juga agar subsidi ini tepat sasaran begitu. Lalu kemudian pemerintah mengambil jalan tengah untuk memusatkan penjualan ini ke pangkalan. Apakah memang tidak ada cara lain begitu dari pengamatan Pak Ambo sendiri? Ya, sebenarnya kan pendaftaran untuk calon konsumen yang membeli itu kan sebagian sudah jalan. Mereka di pengecer biasanya sudah ada pengecekan misalnya KTP KK. Namun ini juga kita boleh lihat belum maksimal juga dilakukan. Baik. Nah, saya kira integrasi sistem ini harus sambil dikembalikan ke pengecer, tapi mempersiapkan sistem itu dan memberikan akses sebesar-besarnya kepada pengecer untuk bisa menjadi subpangkalan dengan dibantu secara disupport dengan baik, di mana akses mereka untuk menjadi subpangkalan itu bisa dilakukan dengan baik dan secepat mungkin. Baik, kalau dari pengamatan Pak Ambo sendiri, pengecer yang akan nantinya dijadikan sebagai subpangkalan yang tentunya juga kembali diawasi oleh pemerintah begitu melalui sistem subpangkalan ini, yang artinya juga melalui digitalisasi, sementara para pengecer atau pemilik warung-warung di sekitar kita mungkin tidak semuanya paham dengan proses digitalisasi ini. Seperti apa Pak Ambo melihatnya? Ya, itu saya bilang tadi, literasi digital kita, terutama yang berbasis aplikasi dan sebagainya, itu kita tidak bisa sangat susah membiarkan masyarakat itu yang mengakses langsung dengan beberapa kesulitan. Harus ada tim yang turun ke masyarakat yang membantu pengecer untuk memudahkan menjadi subpangkalan itu. Jadi harus jemput bola, turun ke masyarakat, membantu mereka. Baik, betul. Nah, Pak Ambo, terakhir, kebijakan yang dikembalikan oleh pemerintah per hari ini 4 Februari, di mana pengecer sudah bisa kembali untuk menjual gas LPG 3 kg, namun dengan pengubahan sistem menjadi subpangkalan itu. Apakah ini sudah bisa meredam emosi dari masyarakat menurut Pak Ambo? Ya, itu biasanya kan suatu kebijakan ketika dikeluarkan, itu kan biasanya prosesnya agak lama sampai ke masyarakat. Kemudian ketika itu mau dirubah lagi, itu juga ada proses juga. Termasuk juga untuk menjadikan pengecer jadi pangkalan itu perlu proses juga. Kita nggak tahu berapa lama ini sampai
sistemnya sudah bisa berjalan dengan bagus. Betul. Sebenarnya ini kan ini semacam simulasi uji coba lah. Nah, dan kita lihat ketika itu mau dicoba itu kita lihat reaksi-reaksi, fakta-fakta yang terjadi di masyarakat itu sangat beda dengan apa yang kita bayangkan seperti itu, sehingga mau dilihat situasinya itu menjadi bahan kajian nanti baik dari pemerintah maupun mungkin dari Pertamina ya. Baik, tentu itu harapan kita bersama, ingin bersama-sama melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, agar masyarakat tidak lagi menjadi korban-korban berikutnya begitu. Tentunya kebijakan ini tujuannya baik, semoga dengan dikeluarkannya kebijakan mengembalikan penjualan tabung gas LPG 3 kg ke pengecer ini juga kembali mendamaikan masyarakat lah, di tengah masyarakat yang sudah mengalami polemik ini selama beberapa hari ini. Ya, baik Pak Ambo, kami ucapkan terima kasih atas diskusi singkat kita pada sore hari ini terkait dengan aturan dikembalikan pengecer bisa menjual gas LPG 3 kg. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Pak Ambo Masa SS selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali.